Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eli Keisha dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 2019B Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kali ini saya akan menampilkan mengenai beberapa gaya ilustrasi pada buku cerita anak beserta contoh-contohnya. Mari tonton videonya. Berdasarkan informasi yang telah saya dapat, terdapat 8 gaya ilustrasi pada buku cerita anak. Yang pertama yaitu teknik realis, yang kedua teknik surrealis, yang ketiga kartun, dan yang keempat karikatur. Kemudian yang kelima Japan style, yang keenam American style, yang ketujuh pop art, dan yang ke-8 fotografi. Nah, sekarang saatnya membahas masing-masing teknik tersebut. Yang pertama, teknik realis. Teknik realis merupakan gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar, nyata dan benar-benar ada. Sedangkan dalam KBBI, realisme sendiri diartikan sebagai aliran kesenian yang berusaha melukiskan atau menceritakan sesuatu sebagaimana kenyataan. KBBI 2016. Jadi, yang dimaksud teknik realis yaitu teknik menggambar yang sesuai dengan kejadian di kenyataannya, bukan tentang tolak ukur seberapa mirip antara gambar dengan keadaan aslinya. Nah, jika membahas tentang tingkat kemiripan antara gambar dengan kenyataan, maka itu bukan teknik realis, tetapi teknik naturalisme. Sehingga di sini saya memiliki beberapa contoh buku anak. Yang pertama yaitu buku Bim Bim Tidak Mau Mandi, yang ditulis oleh Iwak Apkori dan ilustrator Arif Firdaus. Nah, buku ini bercerita mengenai seorang anak kecil yang sangat sulit untuk diperintahkan mandi oleh ibunya, padahal dia sudah bermain di lapangan seharian penuh. Peristiwa pada cerita ini sungguh sangat sering kita jumpai di kehidupan nyata. Maka dari itu, saya mengkategorikan buku ini berteknik realis. Karena cerita pada buku ini sangat mengisahkan bagaimana keadaan di kehidupan nyata. Contoh yang kedua yaitu buku Why We Stay Home, Suzy Learns About Coronavirus, yang ditulis oleh Samantha Harris and Devin Scott dan Harriet Rodis sebagai ilustrator. Nah, buku ini bercerita mengenai seorang anak kecil yang kebingungan dan tidak mengetahui betul mengenai apa itu virus corona, sehingga perlunya penjelasan dari orang dewasa di sekitarnya. Cerita seperti ini tentu sangat menggambarkan bagaimana keadaan anak-anak di masa pandemi saat ini. Contoh buku yang ketiga dari teknik realis yaitu buku Daisy, Eat Your Peas. Penulis Cass Gray, ilustrator Nick Serrat. Nah, buku ini bercerita mengenai seorang gadis kecil yang tidak suka memakan kacang polong. Sampai-sampai ibunya ingin memberikan dia hadiah yang sangat banyak asalkan ia mau memakan kacang polong. Cerita seperti ini tentu sangat menyiratkan bagaimana susahnya meminta anak untuk memakan sayur-sayuran di kehidupan nyata. Contoh yang terakhir yaitu buku berjudul Kina and Her Fluffy Bunny, penulis Maudy Ayunda, ilustrator Catherine Honesta. Buku ini bercerita mengenai seorang anak perempuan yang memiliki boneka kelinci yang sangat ia cintai, namun pada suatu ketika salah satu telinga pada boneka kelinci tersebut sobek
dan ia bingung harus melakukan apa, sehingga ia memutuskan untuk meminta pertolongan ibunya memperbaiki boneka kelinci tersebut. Cerita ini tentu menyiratkan bagaimana anak-anak sangat mencintai permainan yang ada di dekatnya, sehingga dalam kondisi rusak pun mereka akan berusaha memperbaikinya daripada membeli yang baru. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik surrealis. Teknik surrealis merupakan gaya gambar di mana menitik beratkan kepada fantasi atau khayal, tidak nyata, misteri, dan ada kalanya menggunakan pendekatan gaya metafora, gaya hiperbola, gaya humanoid, dan sebagainya. Aliran ini bermula dari dunia sastra dan berujung menular ke dunia seni rupa. Gaya ilustrasi seperti ini biasanya tercipta dari alam bawah sadar sang penulis, tetapi masih memegang nilai-nilai fakta yang ada di dunia nyata. Contoh yang pertama yaitu buku My Teacher is a Monster, penulis Peter Brown, ilustrator Peter Brown. Nah, buku ini bercerita mengenai seorang anak didik yang beranggapan bahwa gurunya adalah seorang monster karena beliau yang suka membentak muridnya saat mereka ditanya namun tidak bisa menjawab. Tetapi suatu ketika sang murid bertemu dengan guru di sebuah taman dan pada saat itu ia menyadari bahwa gurunya bukanlah seorang monster, tapi seorang manusia yang memiliki hati baik. Di sini kita bisa lihat bahwa Teacher is a Monster terbentuk dari pemikiran sang murid karena gurunya yang suka marah-marah. Jadi, buku ini termasuk buku berteknik surrealis. Contoh buku yang kedua yaitu buku Noah in Dreamland, penulis Alana George, ilustrator Todd Butler. Nah, buku ini bercerita mengenai seorang anak laki-laki yang tertidur lelap, namun dalam mimpinya ia berada di negeri ajaib di mana ia dibutuhkan di situ untuk membunuh seekor naga. Tetapi ternyata naga tersebut adalah naga yang baik. Dia melakukan kekacauan tanpa disengaja. Teknik yang ketiga yaitu teknik kartun, di mana gaya ilustrasi kartun adalah gaya gambar yang memiliki kesan fun atau lucu, penuh warna, dan menarik untuk dilihat. Menurut KBBI, kartun adalah gambar dengan penampilan yang lucu berkaitan dengan keadaan yang sedang berlaku, terutama mengenai politik. Contoh yang pertama, yaitu buku Pak Guru Singa, penulis Ina Inong, ilustrator Joy Subardja. Buku ini bercerita mengenai seorang guru yang bernama Pak Pino yang dijadikan sebagai guru pengganti dari guru aslinya yaitu Bulu Pita, namun Pak Pino adalah seekor singa. Tetapi anehnya anak-anak malah tidak ketakutan, mereka sangat menikmati pembelajaran dengan Pak Pino karena Pak Pino adalah seorang guru yang sangat menyenangkan. Kemudian contoh yang kedua yaitu Rambut Baru Apartemen versi 1 dan 2, penulis Watik Ideo dan Deka Wardani, ilustrator David Nugraha. Nah, buku ini bercerita bagaimana panasnya keadaan bumi saat ini yang dirasakan oleh gedung-gedung pencakar langit atau gedung-gedung tinggi yang ada di perkotaan. Salah satunya apartemen. Buku ini menyajikan dua versi cerita di dalamnya, yaitu versi 1 dan versi 2. Di versi 1, apartemen tidak ingin memiliki tanaman di atasnya atau lahan hijau di atasnya, sehingga ia merasakan kepanasan dan kerusakan pada bagian atapnya. Dan versi 2, apartemen yang menginginkan lahan hijau dan taman-taman di bagian atapnya, sehingga ia tidak merasa kepanasan dan tampak indah. Teknik yang keempat adalah teknik karikatur, di mana gaya ilustrasi karikatur adalah gaya gambar proporsional tokoh objek tidak dihiraukan,
Biasanya kepala tokoh lebih besar ketimbang tubuhnya, termasuk tangan dan kaki. Karikatur lebih menonjolkan detail sebuah wajah, namun tetap syarat ekspresi. Menurut KBBI, karikatur adalah gambar olok-olok yang mengandung pesan, sindiran, dan sebagainya. Nah, contoh buku yang pertama yaitu buku berjudul Never Let Unicorn Meet a Reindeer, penulis Diane Albert, ilustrator Diane Albert. Buku ini bercerita mengenai seorang gadis kecil yang memiliki peliharaan unicorn, tetapi dia memohon kepada Santa Claus. Dia ingin memiliki salah satu rusa milik Santa Claus. Tapi Santa Claus mengirimkan pesan bahwa jangan biarkan rusa tersebut bertemu dengan unicorn. Dalam buku ini, setiap gambaran karakternya memiliki mata yang lebih besar, kepala yang lebih besar dari tubuh, seperti tangan dan kakinya yang berbentuk sangat kecil. Dari sini, buku ini bisa disebut buku berteknik karikatur. Contoh buku yang kedua yaitu buku berjudul Chester, penulis Melanie Watt, ilustrator Melanie Watt. Buku ini bercerita mengenai seorang penulis yang sedang menulis mengenai buku yang ingin ia tulis, tetapi ia memiliki kucing yang selalu mengganggu pekerjaan menulisnya, yaitu bernama Chester. Penggambaran Chester pada buku ini sangat tidak proporsional di bagian tubuhnya, di mana ia memiliki tubuh yang sangat besar, tetapi ia memiliki tangan dan kaki yang sangat kecil. Contoh buku yang ketiga yaitu buku berjudul Bully, penulis Kylie Logan, ilustrator Adilson Farias. Nah, buku ini bercerita mengenai seekor anjing kecil yang dibully oleh anjing lainnya yang bentuknya berbeda. Anjing kecil ini bernama Lupi dan si pembuli bernama Billy. Suatu ketika, Billy membuli Lupi dengan membuang mainannya ke atas atap. Hal ini membuat Lupi sangat sedih dan ia memutuskan untuk menemui Billy agar Billy tidak membulinya lagi dan lagi. Tetapi pada saat ditemui di taman, ternyata Billy sedang dibuli oleh kakaknya sendiri. Dan Lupi memutuskan untuk menolong Billy, sehingga mereka akhirnya berteman. Shizuki Comic Series, penulis Faza Ibnu Ubaidillah atau biasa disebut dengan Faza Meong. Nah, komik ini merupakan komik jenis karikatur karena proporsional penggambaran pada tokoh sangat tidak beraturan antara mata, mulut, dan wajah. Komik ini juga mengandung cerita-cerita yang menyindir atau memperagakan bagaimana kehidupan sosial politik di Indonesia. Nah, komik ini salah satu komik karya anak bangsa loh. Yang selanjutnya yaitu teknik Japan Style, di mana gaya ilustrasi gambar merujuk kepada gaya gambar manga komik Jepang. Cirinya terkenal dengan mata besar si tokoh, corak rambut kaya warna, hingga gestur tokoh tidak wajar atau normal sesuai dengan keadaan kehidupan nyata. Contoh buku yang pertama yaitu buku Doraemon series, penulis Fujiko F. Fujio. Seperti yang kita tahu, buku series ini sudah sangat terkenal di kalangan anak-anak. Buku ini bercerita mengenai robot kucing dari abad 21 yang harus menjaga seorang anak laki-laki bernama Nobita. Nah, cerita dari kehidupan di Jepang semuanya ada dalam buku ini, rata-rata untuk kisaran anak usia dini. Yang kedua adalah buku berjudul Dragon Ball Series, penulis Akira Toriyama. Ini bercerita mengenai seorang anak laki-laki bernama Goku yang memiliki misi untuk mencari beberapa bola api yang bernama Dragon Ball. Teknik selanjutnya yaitu teknik American Style, di mana gaya gambar merujuk kepada gaya gambar Amerika, kebanyakan mengenai heroisme dengan ciri tubuh si tokoh penuh otot, muka segi empat, dan efek kadangkala berlebihan. Nah, contoh yang pertama yaitu Fry Bread, penulis Kevin Noble,
ilustrator Juana Martinez. Buku ini bercerita mengenai makanan favorit atau makanan kebudayaan di daerah Amerika Indiana, yaitu roti goreng. Karena mereka menggambarkan roti goreng yang sangat menghangatkan, roti goreng yang membawa kebersamaan antar keluarga, dan roti goreng yang jadi makanan perayaan maupun di keadaan modern saat ini atau keadaan tradisional yang lalu. Kemudian contoh buku yang kedua yaitu buku berjudul Too Much Glue, penulis Jason Lefebvre, ilustrator Zach Retz. Nah, buku ini bercerita mengenai anak-anak yang di TK, anak usia dini, di kawasan Amerika yang sedang belajar bersama. Namun ada salah satu anak lelaki yang senang sekali bermain lem sehingga ia terjebak pada lem-lem tersebut. Teknik yang ketujuh yaitu teknik pop art. Gaya ilustrasi ini menggambarkan saling menindih objek satu dengan yang lainnya, dan terkadang objek itu tidak berhubungan sama sekali, namun dapat memberi makna juga arti. Pop art dapat berupa foto-foto maupun ilustrasi-ilustrasi atau keduanya digabungkan bersama-sama, tentu dengan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah untuk dikenali. Contoh buku yang pertama yaitu The Big Umbrella by Amy June Bates, ilustrator Amy June Bates. Buku ini memiliki makna bahwa selalu ada ruang atau selalu ada tempat bagi siapa saja yang membutuhkan, serta bagi siapa saja yang ingin membagikan ruang bagi orang yang membutuhkan. Teknik yang terakhir yaitu teknik fotografi, di mana fotografi adalah gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto sampai menjadi sebuah desain ilustrasi. Gaya ilustrasi ini tak kalah kuat dengan gaya ilustrasi dengan menggunakan hand mode. Gaya ilustrasi ini lebih banyak digunakan di dunia desain grafis dewasa ini. Nah, contoh bukunya yaitu buku berjudul Amazing Grace, penulis Mary Hoffman, ilustrator Caroline Binch. Buku ini bercerita mengenai Grace, seorang gadis yang sangat suka akan cerita. Apapun itu, entah itu dongeng ataupun melalui film, dia sangat menyukainya. Sehingga ia selalu membayangkan menjadi salah satu tokoh di cerita tersebut di setiap bagian terbaik cerita itu. Nah, sampai di penghujung slide. Berikut ada beberapa manfaat penulis mengetahui jenis teknik ilustrasi. Yang pertama, mengetahui selera pasar sastra yang sesuai dengan ilustrasi. Yang kedua, membantu memudahkan penulis dalam penyampaian suatu tulisan. Yang ketiga, sebagai sarana mengekspresikan ide atau pikiran melalui sebuah gambar. Yang keempat, menjelaskan secara singkat sebuah tulisan atau cerita. Yang kelima, meningkatkan nilai estetika sebuah gambar atau tulisan. Yang keenam, sebagai sarana untuk berkomunikasi secara visual. Yang ketujuh, memberikan hiburan sehingga pembaca tidak merasa bosan saat membaca sebuah tulisan. Dan yang kedelapan, menjelaskan sebuah konsep melalui gambar. Nah, sekian video dari saya, sekian informasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa.